PT Irawan Jaya Agung bekerja sama dengan radio kesayangan Anda ini mempersembahkan sandiwara radio Tutur Tinular. Selamat mendengarkan. Ku beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Tutur Tinular. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama. Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati. Cerita ini ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-11 dengan judul Mutiara Ilmu di Atas Batu. Aku pikir bulatnya kelapa, rasanya rasa sakit di kepala. Itu sakit kepala. Bapak-bapak, ibu-ibu, man mau sia bingung, lamin pening otak, sakit disit, nyeri pangotot ke sendi, atau nyeri pangwaktu haid, inom baik. Puyer obat sakit kepala cap siolas. Lamin putra putri sia sakit panas, puyer cap siolas bau saturin panas. Jadi, lamin pening otak garusia, inom. Puyer obat sakit kepala cap siolas. Puyer obat sakit kepala cap 19. Puyer obat sakit kepala cap 19. Produksi PT Irawan Jaya Agung Surabaya. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Dalam seri ke-323 ini didukung oleh para pemain Mas Bambang sebagai Sutira Palong, Lukman Tambose sebagai Empu Bajil, Ferry Fadli sebagai Arya Kamandanu, Wenda Lubis sebagai Wirot, Ivone Rose sebagai Sakawuni, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Bajil mengakui kesalahannya dan minta pengampunan kepada gurunya, Wong Agung, atau biasa juga disebut Jana Mahadwija. Jana Mahadwija artinya orang yang mempunyai kemampuan linuih. Memang demikianlah kenyataannya. Wong Agung mempunyai kemampuan ilmu kanuragan yang sangat langka. Namun begitu dia memilih hidup menyendiri di tempat terpencil seperti lereng Tengger, dia tak ingin mempunyai nama besar di dalam dunia kependekaran.
Dia adalah seorang guru yang sangat sederhana. Malam itu, Empu Bajil menemui adik seperguruannya, Sudra Palong. Dia merasa sangat lega dan gembira karena telah diampuni kesalahannya dan diperbolehkan kembali menjadi siswa di Padepokan Tengger. Tapi sebenarnya, Empu Bajil masih belum sembuh benar dari penyakitnya yang lama. Rasa dendam dan rasa iri hati masih bercokol di dalam hatinya. Dan sebenarnya, dia mengakui kesalahannya dan mau bertobat. Hanyalah merupakan samudana atau sikap berpura-pura. Hal itu memang tidak pernah dikatakan kepada siapapun juga, melainkan tetap direndamnya dalam hatinya sendiri. Kakang Bajil, aku masih belum jelas bantuan apa yang kau inginkan dariku, Kakang. Aku hanya ingin memperdalam Aji Segara Geni Adi Sudra Palong. Bantulah aku. Hal itu tergantung dari guru, Kakang. Kalau guru memandang patut memberikan tambahan ilmu Segara Geni kepada Kakang, maka tentulah Kakang akan memperolehnya. Semuanya tergantung dari guru. Tapi nampaknya guru belum percaya benar-benar kepadaku, Adi Sudra Palong. Itulah sebabnya aku minta bantuanmu. Barangkali kau dapat meyakinkan guru. Aku akan mencobanya, Kakang Bajil. Tapi aku tidak berjanji. Kakang, sebenarnya apa yang terjadi dengan dirimu? Kukira Aji Segara Geni yang kau miliki sudah lebih dari cukup. Tidak, Sudra Palong. Aji Segara Geni yang kumiliki masih jauh kurang dari sempurna. Sebab ketahuilah, sebenarnya aku mempunyai seorang musuh besar yang sukar sekali dikalahkan. Aku sudah sering bertemu dengannya dan bertarung. Tapi memang dia mempunyai ilmu kanuragan yang cukup tinggi. Sehingga aku tidak pernah dapat memenangkan pertarungan. Bahkan pada pertarungan yang terakhir kali, aku terpaksa kehilangan tongkat pencabut roh. Kalau kau menggunakan alasan itu untuk menambah kemampuan Aji Segara Genimu, kukira guru tidak akan mengizinkan. Aku melakukannya juga untuk menjunjung tinggi nama perguruan Tengger. Semua orang tahu, Padepokan Tengger ini mempunyai ciri ilmu yang sangat langka dan sangat dahsyat. Aji Segara Geni tidak dimiliki oleh perguruan manapun. Dan aku tidak rela ada seorang pendekar yang memandang rendah kepada ilmu atau Aji Segara Geni. Bukankah pendapatku ini cukup masuk akal, Adi Sudra Palong? Maaf, Kakang Bajil. Guru tidak pernah menyinggung-nyinggung persoalan seperti ini. Guru selalu menasehatkan agar kita janganlah mencari musuh. Justru kita dianjurkan untuk menjalin persahabatan dengan sesama hidup kita. Kakang Bajil, kalau aku boleh tahu, siapakah nama pendekar musuh besarmu itu? Dia bernama Arya Kamandanu. Rasanya rasa sakit di kepala, itu sakit kepala. Bapak-bapak ke ibu-ibu, man mau sia bingung, lamin pening otak, sakit isit, nyeri pang otot ke sendi, atau nyeri pang waktu haid, inom bae, uyar obat sakit kepala cap siolas. Lamin putra putri sia sakit panas, uyar cap siolas bau saturin panas. Jadi, lamin pening otak garusia, inom. Uyar obat sakit kepala cap siolas. Uyar obat sakit kepala cap 19. Uyar obat sakit kepala cap 19. Produksi PT Irawan Jaya Agung Surabaya. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Demikianlah Paman Wiro. Demikianlah akhir kisah Paman Ranubaya. Beliau akhirnya wafat di negeri orang. Guru, saya sama sekali tidak menduga bahwa guru akan bernasib seperti itu. Hati saya juga selalu sedih setiap kali mengingat nasib Paman Ranubaya. Setiap kali saya bertanya-tanya dalam hati, maka akhirnya pertanyaan itu akan membentur pada kekecewaan dan ketidakmengertian. Bahkan tidak jarang saya lalu mengambil kesimpulan bahwa tidak ada keadilan di dunia ini. Saya kira bukan begitu, Nger.
Hal itu justru pernah berkali-kali dikatakan oleh guru semasa hidupnya. Justru guru mengatakan bahwa hidup ini adil. Hidup ini begitu mulus, seperti anak ayam keluar dari kulit telurnya. Mulus dan tidak neko-neko atau tidak macam-macam. Tentu saja hal itu sangat tergantung dari cara manusia memandangnya. Adil dan tidak adil tergantung dari cara kita memandangnya, Ngger. Dari sudut mana kita memandang segala peristiwa ini. Demikianlah apa yang pernah diajarkan guru. Bahkan guru pernah mengatakan secara berseloroh bahwa keadilan itu mulus seperti kentut. Prot, prot, prot. Mulus dan tidak neko-neko. Semua ada aturannya. Semua ada takarannya. Semua ada gayanya masing-masing. Dan semuanya mengikuti garisnya masing-masing. Lengkap, utuh, dan sempurna. Yang tidak adil sebenarnya ialah pikiran-pikiran kita sendiri. Khayalan-khayalan kita sendiri. Saya kira tidak semua orang dapat menerimanya. Nah, itu pun merupakan salah satu pertanda keadilan, Ger. Tidak semua orang dapat menerimanya. Jadi lengkap. Tergantung dari sudut mana orang itu memandang peristiwa di dalam hidup ini. Ya, memang Paman Wirot. Kalau kita renungi secara seksama, kalau kita pahami secara mendalam, kehidupan ini sudah berjalan sebagaimana mestinya. Tidak ada yang cewek, tidak ada yang kurang, tidak ada yang lebih, dan tidak ada yang hilang. Ketika Wirot dan Arya Kamandanu tengah sibuk berbincang-bincang tentang berbagai peristiwa dalam kehidupan, mendadak Sakawuni berlari-lari dari jauh menghampiri mereka. Paman Wirot! Paman Wirot! Saya memperoleh sesuatu, Paman. Saya memperoleh sesuatu. Ada apa, Sakawuni? Mengapa kau berlari-lari seperti dikejar-kejar hantu? Saya menemukan sesuatu, Kamandanu. Sungguh, Paman Wirot, saya tidak berdusta. Marilah ikut saya. Sabar, Nini Sakawuni. Sabar. Tenangkan hatimu. Coba, bicaralah yang lebih jelas. Biarlah kami mendengarkannya. Saya kira sekarang saya sudah menemukan butiran-butiran mutiara yang dikatakan oleh Paman Ranubaya. Saya kira sekarang saya sudah tahu apa yang dimaksud Paman Ranubaya dengan butiran-butiran mutiara itu, Paman Wirot. Coba ceritakan apa yang telah kau peroleh, Sakawuni. Saya menemukan sebuah lempengan batu, Kamandanu. Secara tidak sengaja, saya membalikan lempengan batu itu. Lempengan batu yang mana, Nini? Lempengan batu yang berada di dalam goa, Paman Wirot. Saya pun tidak sengaja membalikannya. Kemudian, saya congkel-congkel lumut yang menempel pada lempengan batu itu. Dan ternyata, di balik lumut-lumut yang sudah tebal dan membusuk itu, saya menemukan guratan-guratan lukisan, Paman Wirot. Guratan-guratan lukisan? Iya, benar, Paman. Lempengan batu itu kemudian saya bersihkan. Dan guratan-guratan lukisan nampak lebih jelas. Seperti sengaja digambar oleh Paman Ranubaya. Guratan-guratan lukisan itu sepertinya merupakan gambaran atau kalimat-kalimat jurus yang terdiri dari garis-garis. Bagaimana kau tahu bahwa guratan-guratan garis itu merupakan kalimat-kalimat jurus, Sakawuni? Guratan-guratan lukisan itu kelihatannya sangat teratur, Kamandanu. Tentu saja saya dapat membedakan guratan-guratan lukisan yang merupakan garis-garis kalimat jurus ataupun gambar-gambar biasa. Bagaimana, Paman Wirot? Barangkali sebaiknya kita periksa lempengan batu itu. Benar, Ger. Selama ini saya sendiri tidak pernah berpikir ke arah itu. Saya tidak pernah menyentuh batu-batuan yang bertebaran dan sebagian tertanam lumut di dalam gua itu. Tapi nampaknya Sang Hyang Widi telah memberi petunjuk kepada kita melalui pengalaman Nini Sakawuni. Marilah, Ger. Marilah, Nini Sakawuni. Kita periksa lempengan batu itu bersama-sama. Kupikir bulan
hangatnya kelapa, rasanya rasa sakit di kepala. Itu sakit kepala. Bapak-bapak, ibu-ibu, man mau sia bingung, lamin pening otak, sakit isit, nyeri pangotot ke sendi, atau nyeri pangwau haid, inom bae. Puyer obat sakit kepala cap siolas. Lamin putra putri sia sakit panas, puyer cap siolas bau saturin panas. Jadi, lamin pening otak garusia, inom. Puyer obat sakit kepala cap siolas. Puyer obat sakit kepala cap 19. Puyer obat sakit kepala cap 19. Produksi PT Irawan Jaya Agung Surabaya. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Coba, bantulah aku mendorong lempengan batu ini, Kamandanu. Hati-hati, Buni. Marilah kita membalikkannya perlahan-lahan. Tunggu, Kamandanu. Aku akan membersihkan lumut-lumut yang menempel di atas lempengan batu ini. Nah, lihat, Kamandanu. Lempengan batu ini pun sama dengan yang tadi itu. Ada gambar-gambar terpahat di atasnya. Benar, Buni. Lempengan batu yang ini pun sepertinya tidak jauh berbeda dengan yang kau temukan tadi. Gambar-gambar yang tertera di atasnya seperti dimaksudkan sebagai gambar-gambar atau garis-garis kalimat jurus. Bagaimana, Ngger Kamandanu? Kami menemukan 2 buah lempengan batu yang lainnya lagi, Paman Wirot. Kalau begitu, marilah kita periksa batu-batuan yang bertebaran di dalam gua ini, Ngger. Marilah kita periksa satu persatu. Benar, Paman. Marilah kita balikan satu persatu dan kita bersihkan lumut yang menempel di bawahnya. Arya Kamandanu, Wirot dan Sakawuni kemudian bekerja membalikan batu-batuan di dalam goa. Tidak seluruhnya batu-batuan yang mereka balikan mengandung tulisan-tulisan atau guratan-guratan lukisan. Sakawuni membersihkan lumut-lumut dan mencuci lempengan-lempengan batu dengan air yang terdapat di dalam goa. Kemudian mereka bertiga menata lempengan-lempengan batu itu, menyandarkannya berjajar pada dinding goa. Iya, saya kira cukup, Ngger. Cukup, Nini. Tak ada lagi lempengan-lempengan batu yang lain yang mengandung tulisan, Paman Wirot? Iya, semuanya ada 12 lempengan batu. Tak ada lagi yang lain. Mungkin memang hanya berjumlah 12, Paman Wirot. Guru pernah berkata bahwa ilmu Kanuragan Naga Puspa terdiri dari 35 jurus. Ilmu Kanuragan Naga Puspa tahap pertama terdiri dari 12 jurus. Kemudian yang kedua terdiri dari 11 jurus. Dan ilmu Kanuragan Naga Puspa tahap ketiga tentu saja terdiri dari 12 jurus. 12 jurus. Tidak lebih, Ngger. Mungkin 12 jurus itulah yang tertera di dalam lempengan-lempengan batu ini, Paman Wirot. Benar, Ngger. Saya yakin kita tidak akan menemukan lagi lempengan-lempengan batu bergambar seperti ini. Karena jumlahnya sudah lengkap. 12 lempengan batu berisi 12 jurus. Sekarang ini, bagaimana cara kita menerjemahkan garis-garis itu menjadi kalimat-kalimat jurus, Paman Wirot? Nah, itulah tugas kita sekarang, Ger. Itulah yang harus kita kerjakan selanjutnya. Bagaimana kita bisa membaca garis-garis itu seperti membaca kalimat-kalimat jurus ilmu Kanuragan Naga Puspa tahap yang ketiga. Ini bukan pekerjaan yang mudah, Ger. Mungkin itulah yang dimaksudkan mutiara-mutiara ilmu di atas batu, Paman Wirot. Mungkin itulah yang dimaksudkan oleh Paman Ranubaya dengan mutiara-mutiara yang berharga. Benar, Nidi. Kalau kita dapat menerjemahkan garis-garis ini menjadi kalimat-kalimat jurus, tentu saja hal itu sama dengan kita memperoleh mutiara-mutiara ilmu yang luar biasa harganya. Nah,
Sekarang marilah kita lihat lempengan batu yang paling ujung. Ada banyak guratan-guratan di atas lempengan batu itu. Bagaimana pendapat Angger Kamandanu setelah melihat guratan-guratan itu? Saya sama sekali belum bisa menduga apa maksudnya, Paman Wiro. Guratan-guratan itu rasanya masih terlalu gelap. Tapi barangkali guratan-guratan itu dimaksudkan sebagai gerakan-gerakan sebilah pedang. Bukankah Paman Ranubaya pernah mengatakan bahwa ilmu Kanuragan Naga Puspa tahap yang ketiga merupakan suatu jurus ilmu pedang? Benar, Ger. Sepertinya memang begitu. Guratan-guratan yang tertera di atas lempengan batu itu sepertinya merupakan gerakan-gerakan jurus pedang. Tapi masih terlalu semeraut. Kamandanu. Ada apa, Wuni? Ada apa dengan dirimu? Kepalaku tiba-tiba menjadi pusing, Kamandanu. Dan keringat dingin keluar membasahi tubuhku. Entahlah apa sebabnya. Mungkin kau kurang enak badan. Kau sudah bekerja keras membersihkan lempengan-lempengan batu ini. Sebaiknya kau istirahat saja dulu. Baiklah, Kamandanu. Saya akan berbaring dulu sebentar. Sakawuni lalu melangkah ke sudut ruangan goa. Kemudian dia membaringkan tubuhnya di atas lempengan batu yang cukup lega. Sakawuni memejamkan matanya. Dahinya berkerut-kerut seperti seseorang yang tengah berusaha mencampakkan sebuah mimpi buruk. Lempengan-lempengan batu itu sepertinya mengandung suatu tenaga gaib yang luar biasa besarnya. Mendadak kepalaku menjadi pusing. Setiap kali melihat dan mengamati garis-garis yang tertera di atas lempengan batu, sepertinya ada kekuatan yang menarikku ke sebuah lubang yang sangat gelap. Apakah Arya Kamandanu sudah menyadarinya? Kupikir bulatnya kelapa, rasanya rasa sakit di kepala. Itu sakit kepala. Bapak-bapak, ibu-ibu, man mau sia bingung, lamin pening otak, sakit isit, nyeri pang otot ke sendi, atau nyeri pang waktu haid, inom baik. Puyar obat sakit kepala cap siolas. Lamin putra-putri sia sakit panas, puyar cap siolas bau saturin panas. Jadi, lamin pening otak garusia, inom. Puyar obat sakit kepala cap siolas. Puyar obat sakit kepala cap 19. Puyer obat sakit kepala cap 19. Produksi PT Irawan Jaya Agung Surabaya. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Sambil berbaring, Sakawuni memejamkan matanya, sambil berusaha untuk melupakan garis-garis yang tertera di atas lempengan-lempengan batu. Dia sendiri menjadi heran. Setiap kali menatap garis-garis itu, mendadak kepalanya pusing, dan sepertinya ada tangan-tangan raksasa menyeretnya ke sebuah lubang gelap. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apa yang akan mereka lakukan terhadap lempengan-lempengan batu itu? Silahkan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa. Demikian tadi, Anda telah mendengarkan Sandiwara Radio, Tutur Tinular, dipersembahkan oleh PT Irawan Jaya Agung, bekerja sama dengan radio kesayangan Anda. Hei, kalau terasa teng, itu kenapa ya? Kupikir bulatnya kelapa. Nah, kalau terus dipikir, kepala semakin sakit. Rasanya rasa sakit di kepala. Minum saja.
saja. Puyer cap 19. Bapak-bapak, ibu-ibu, jangan bingung. Kalau sakit kepala, sakit gigi, masuk angin, minumlah Puyer obat sakit kepala cap 19. Bila putra-putri Anda sakit panas, obatnya juga Puyer cap 19. Ayo, semua saja. Sediakan selalu Puyer cap 19. Cap 19. Puyer obat sakit kepala dan turun panas cap 19. Produksi PT Irawan Jaya Agung Indonesia. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut hubungi dokter.